Sobat XPT, jumpa lagi dalam XPT Health Style, channel kesehatan untuk semua orang. Pada kesempatan kali ini topik kita adalah AI in Health Management, kecerdasan buatan dalam pengelolaan kesehatan. Ketika kita membicarakan AI, kecerdasan buatan, ini sejatinya merupakan teknologi yang sangat luas. Ada Narrow AI, yaitu AI yang memiliki kemampuan yang sangat spesifik untuk melakukan satu jenis pekerjaan yang sederhana sekali. Ada AI yang lebih kompleks, disebut dengan General AI. Bahkan ada AI yang disebut dengan Super Intelligent AI. AI jenis ini, yang disebut dengan Super Intelligent AI, memiliki kecepatan dan kemampuan yang lebih tinggi dari rata-rata manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Dan ketika kita bicara AI in Health Management, saya melihat AI ini dipakai dalam berbagai macam lini yang sangat beragam. Di lini pelayanan klinis, rumah sakit misalnya, AI telah digunakan. Contohnya untuk apa? Mengatur antrian pasien, stok obat di farmasi, mengatur jadwal perawat jaga, dokter jaga, mengatur sistem rujukan. Itu semuanya sekarang menggunakan AI. Tentu ini merupakan AI yang sederhana, Narrow AI. Masih dalam level klinis, AI bisa dimanfaatkan oleh para dokter praktek. Ketika menghadapi kasus-kasus yang membutuhkan second opinion, ya, dokter pun membutuhkan second opinion. Karena dokter tidak mungkin mengetahui semua masalah kesehatan. Kenapa? Masalah kesehatan itu sangat kompleks. Itu sebabnya ada begitu banyak spesialisasi, supaya ada orang-orang tertentu yang ahli di bidang tertentu. Bidang yang sempit, tetapi sangat dalam penguasaannya. Tetapi dia tidak mungkin ahli di bidang lain. Maka di situ pentingnya ada kolaborasi dalam penanganan klinis. Saya berikan contoh ketika ada pasien dengan gangguan penyakit jantung koroner. Maka seorang dokter jantung bisa saja membutuhkan konsultasi dari internis yang menghandle penyebab penyakit jantung koronernya. Misal, ternyata pasien tersebut adalah penderita kencing manis. Maka butuh seorang ahli penyakit dalam yang menguasai penanganan penyakit kencing manis untuk bisa mengatasi kencing manisnya. Pada saat yang bersamaan, penyakit jantung koronernya ditangani oleh dokter jantung. Maka ini merupakan satu layanan yang lebih komprehensif. Masalahnya, ada dokter-dokter praktek tertentu yang praktek di remote area, praktek di tempat yang terpencil, yang tidak mudah untuk mendapatkan akses berkonsultasi kepada kolega dengan keahlian yang berbeda. Atau ada situasi di mana ketika seorang dokter praktek itu membutuhkan second opinion, tetapi di waktu yang tidak memungkinkan bisa mendapatkan second opinion atau advice dari kolega dengan keahlian yang lain. Misalnya ketika kita melakukan penanganan pasien di hari, ketika yang lain sulit dihubungi. Dalam situasi seperti ini, AI bisa membantu layanan klinis. Dengan cara apa? Dokter yang bersangkutan bisa mendapatkan second opinion dari AI. Apakah ada AI yang secara spesifik bisa menjadi pendamping dokter untuk memberikan diagnosa atau pilihan pengobatan yang lebih baik? Ada, teman-teman. Saya biasanya menggunakan satu AI yang disebut dengan DocAll-GPT. Ini merupakan pengembangan dari ChatGPT yang secara spesifik dilatih dengan berbagai macam informasi medis, riset-riset medis, guideline yang didapatkan dari berbagai macam organisasi dokter di seluruh dunia, maupun berbagai macam pengalaman klinis dari klinisi-klinisi yang lain yang tergabung di komunitas para dokter di DocAll-GPT ini. Maka ketika kita menyampaikan satu pertanyaan di situ, akan ada respon yang sangat cepat, di mana kita bisa mendapatkan second opinion, di mana kita bisa mendapatkan advice, di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam alternatif, baik prosedur diagnostik maupun langkah-langkah pengobatan yang lebih baik. Lini lain dalam dunia medis yang telah memanfaatkan AI adalah lini penelitian, teman-teman. Dalam berbagai macam riset, baik paper research maupun laboratorium riset, baik riset berdasarkan literatur yang sudah ada, maupun riset yang dilakukan di laboratorium, dua-duanya bisa menggunakan bantuan AI. Untuk penelitian yang berbasis pada paper, contohnya ketika kita melakukan systematic review atau meta-analysis, mengkaji satu kondisi medis tertentu dengan data medis yang telah tersedia begitu banyak,
maka AI bisa membantu kita untuk mempercepat dalam prosesnya, mulai pengumpulan data, mensortir data yang berkualitas atau tidak, sampai kita melakukan analisa-analisa statistik. AI bisa mempercepat kita melakukan paper research. Tetapi di samping itu, AI juga telah digunakan untuk riset-riset di laboratorium. Itu sebabnya ketika kita bicara riset di laboratorium yang biasanya bertujuan untuk mencari apa penyebab penyakit tertentu dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan menemukan obat-obat baru, maka dalam penelitian-penelitian semacam ini pada masa lalu, teman-teman, itu bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan pada kasus tertentu bisa puluhan tahun. Tidak kunjung bisa diatasi, tidak kunjung bisa selesai masalahnya. Tetapi saat ini, hal-hal semacam itu bisa dipercepat. Karena dengan adanya AI, sekarang ini telah dikembangkan yang disebut dengan dry lab, laboratorium kering, yang sejatinya merupakan superkomputer yang menggunakan AI untuk kita bisa mensimulasikan prosedur penelitian di laboratorium lewat simulasi komputer. Dengan cara seperti itu, biayanya lebih murah, waktunya bisa dipercepat. Saya kasih contoh. Misalkan kita ingin menemukan satu jenis obat tertentu untuk mengintervensi penyakit tertentu, maka dengan simulasi superkomputer yang menggunakan AI, kita bisa memasukkan data kandidat obat tertentu ke dalam sistem yang menggunakan dry lab tadi. Tentu akan ada dua kemungkinan, bisa berhasil, bisa gagal. Tetapi ada kata gagal tidak menjadi masalah, karena kegagalan ini tidak membutuhkan biaya terlalu besar, karena hanya dalam bentuk simulasi komputer. Sampai akhirnya akan ditemukan kandidat obat tertentu yang dalam penelitian menggunakan dry lab, hasilnya dinyatakan positif, hasilnya dinyatakan baik. Maka ketika kemudian dalam tingkat dry lab itu hasilnya bagus, barulah kemudian diuji cobakan di wet lab, laboratorium yang sesungguhnya, di mana kita menggunakan berbagai macam prosedur penelitian dasar yang dilakukan di laboratorium biologi molecular medicine. Begitulah teman-teman pemanfaatan AI dalam health management di level profesional, baik oleh dokter sebagai klinisi, rumah sakit sebagai satu sistem medis, maupun oleh para peneliti di bidang kedokteran. Tetapi AI ternyata menerobos melampaui batasan profesional seperti itu. AI ternyata merupakan teknologi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan ini dalam pandangan saya merupakan sesuatu yang sangat baik. Dengan bantuan AI, sekarang para pasien bisa mendapatkan informasi lebih baik atas penyakit yang dialaminya. Apakah diagnosa yang dijalaninya merupakan diagnosa yang dilakukan dengan prosedur yang benar? Apakah obat-obat yang diberikan kepada dia merupakan satu pilihan obat yang rasional? Pasien bisa mendapatkan informasi itu dari AI. Maka ketika ada pasien menderita penyakit tertentu dan kemudian mendapatkan informasi dari AI tentang penyakit yang dialaminya, informasi itu bisa digunakan oleh pasien yang bersangkutan untuk bertanya dan berdiskusi dengan dokter yang menangani dia. Dengan cara seperti itu akan ada perubahan pola hubungan dokter dan pasien, tidak lagi seperti dulu. Pola hubungan dokter dan pasien dalam masa AI ini saya yakin akan berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih setara. Dengan demikian, pasien akan ditempatkan sebagai bagian dalam pengambilan keputusan untuk prosedur diagnosa maupun penanganan medis yang terkait dengan penyakit yang dideritanya. Dengan situasi seperti ini, saya yakin proses penanganan medis pada masa AI ini akan berjalan lebih baik. Sobat XBT, kehadiran AI telah merubah pola hubungan dokter dan pasien ke arah yang lebih baik. Maka dalam pandangan saya di era AI ini tidak perlu lagi ada yang disebut dengan medical tyranny. Satu kondisi yang dalam pandangan saya sebagai dokter itu pun merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Apa itu medical tyranny? Medical tyranny adalah satu kondisi layanan medis di mana profesional medis atau sistem medis itu berada dalam posisi yang sangat superior sehingga bisa menjalankan proses penanganan medis dengan sangat otoriter. Pasien dalam posisi yang sangat lemah karena pasien dianggap tidak memiliki pengetahuan, pasien tidak berhak untuk mempertanyakan prosedur medis yang dijalaninya. Itu terjadi dalam layanan medis pada masa lalu, di mana ada dokter tertentu marah ketika pasien itu bertanya tentang obat yang diberikan kepadanya.
di mana ada dokter tertentu enggan memberikan penjelasan atas prosedur diagnostik yang akan dilakukan oleh pasien tersebut. Padahal pasien yang bayar, tetapi dokternya enggan memberikan penjelasan. Tetapi dalam pandangan saya itu adalah masa lalu. Sesuatu yang buruk akibat ada kondisi di mana ada semacam superioritas di kalangan profesional medis tertentu. Ada superioritas di kalangan layanan medis tertentu. Ketika AI hadir, maka kita tahu itu mempercepat health democratization. Proses demokratisasi kesehatan itu dipercepat oleh adanya AI. Demokratisasi kesehatan itu artinya adalah masalah kesehatan, informasi kesehatan itu akan menjadi sesuatu yang dikuasai oleh masyarakat luas. Masyarakat kita makin terdidik, mereka mudah mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi medis apapun, mulai prosedur diagnostik sampai pilihan-pilihan pengobatan, bahkan riset-riset medis terbaru. Masyarakat luas saat ini telah sangat mudah mendapatkan akses, mendapatkan informasi yang seperti itu. Dengan kata lain, kalau masyarakatnya memanfaatkan AI untuk mendapatkan informasi-informasi medis ini, sementara dokternya jadul, tidak memanfaatkan AI, ketinggalan zaman, tidak mau belajar, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Banyak pasien-pasien sekarang akan memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dokternya yang tidak mau belajar itu. Tetapi saya berharap tidak seperti itu untuk kolega-kolega semua. Saya berharap para kolega dokter pun menyadari betapa kita hidup dalam zaman di mana kecepatan informasi di luar biasa, maka kita harus mendisiplin diri untuk terus-menerus belajar. Dan AI akan menolong kita untuk mendapatkan pengetahuan medis dengan cepat, dengan akurat, sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik pula untuk pasien-pasien yang kita tangani. Nah, teman-teman, medical tyranny versus health democratization itu merupakan satu situasi yang tidak baik, di mana ada suatu sistem medis yang otoritarian, ya, sangat otoritatif, ya, sangat superior, tidak memberikan ruang kepada pasien untuk bertanya, tidak memberikan kesempatan pada pasien untuk menyampaikan keinginannya. Tetapi dengan adanya AI, di mana para pasien pun sekarang bisa memiliki pengetahuan medis yang sangat baik untuk penyakit yang dideritanya. Memang pasien tidak mungkin bisa memiliki pengetahuan medis seperti yang dimiliki oleh dokter yang telah belajar bertahun-tahun. Tetapi saya yakin pasien bisa memiliki pengetahuan medis yang sangat baik untuk satu penyakit yang dideritanya. Misal, kalau seorang pasien itu sakit penyakit jantung koroner, meskipun dia bukan dokter, dia bisa punya banyak sekali pengetahuan tentang penyakit jantung koroner. Dalam hal ini, saya adalah salah satu contoh kasus. Saya bukan kardiologis, tetapi sebagai penderita penyakit jantung koroner, saya belajar sangat banyak berkaitan dengan penyakit jantung koroner ini. Sehingga dengan demikian, saya bisa berdiskusi secara equal dengan kardiologis manapun. Saya bisa bahkan melakukan friendly debate, perdebatan yang bersahabat untuk menemukan prosedur diagnostik terbaik, bahkan pemilihan pengobatan yang terbaik. Karena saya yakin dalam health management yang modern, yang memiliki otoritas untuk memilih prosedur diagnostik maupun pengobatan itu adalah pasien. Dokter dalam hal ini adalah menyampaikan informasi, berbagai macam pilihan yang ada. Pasien mengambil keputusan, karena pasien yang membayar dan atau pasien itu yang menanggung akibatnya atas prosedur yang dijalaninya. Mungkin ada yang mengatakan, pasien kan tidak membayar, pasien kan dibayar asuransi, BPJS bahkan. Ada anggapan seolah-olah kalau kita menggunakan asuransi atau BPJS seolah-olah pasien tidak membayar. Itu tentu pandangan yang keliru. Pasien BPJS sejatinya membayar. Kenapa? Dia membayar dengan sistem patungan seluruh peserta BPJS, dan kemudian BPJS mengelolanya untuk membayar layanan medis yang diterima oleh anggota, oleh peserta BPJS. Jadi tidak ada prosedur medis yang gratis meskipun ketika orang itu menggunakan fasilitas BPJS. Dan karena itu, layanan-layanan medis yang baik, pasien BPJS pun dilayani secara setara dengan pasien yang membayar secara pribadi. Dan saya pikir layanan medis yang seperti ini yang akan berkembang di era ini, pada masa penggunaan AI ini. Jadi dalam pandangan saya, kehadiran AI ini sangat baik karena ini akan mendekonstruksi medical tyranny, yaitu satu sikap superior, satu sikap yang tidak mau dipertanyakan, satu sikap tidak terbuka pada diskusi
yang dimiliki oleh profesional medis tertentu pada masa lalu ini telah dikonstruksi dengan sangat cepat oleh kehadiran AI. Kenapa? Karena pasien semakin cerdas, pasien semakin well informed, maka dokter pun harus siap ketika menghadapi pasien-pasien yang telah memiliki pengetahuan medis tertentu. Saya pikir kolega-kolega dokter tidak perlu malu kalau kemudian ternyata pasien kita memiliki pengetahuan medis yang baru, sementara kita belum sempat membacanya karena kesibukan menangani pasien. Kita harus berterima kasih andai kata ada pasien seperti itu. Dok, ternyata ada jenis penanganan seperti ini, dok. Kalau kita nggak tahu, kita katakan, maaf saya tidak tahu itu. Terima kasih atas informasinya. Saya akan mempelajari sehingga pada kunjungan berikutnya kita bisa mendiskusikan ini lebih baik. Lalu apa yang dilakukan dokter? Gunakan AI. Gunakan kesempatan untuk berkonsultasi kepada kolega-kolega yang lain. Saya yakin inilah health management yang modern yang harus diterapkan dan dikembangkan. Sehingga tidak perlu lagi ada medical tyranny, tidak perlu lagi ada health democratization, karena dokter dan pasien telah memiliki relasi yang lebih baik, relasi yang lebih equal untuk satu tujuan, mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. Sobat XBT, kita bisa menggunakan AI untuk personal health management, pengelolaan kesehatan secara pribadi. Dalam bagian ini saya akan memberikan contoh untuk teman-teman. Saya menggunakan smart bed ini, teman-teman. Ini merupakan satu bentuk AI sebenarnya. Dengan smart bed ini, saya bisa memonitor jantung saya. Dalam hal ini denyut jantung saya. Ketika saya melakukan aktivitas, ketika saya tidur, bahkan ketika saya olahraga, saya bisa mengetahui kondisi denyut jantung saya. Bahkan smart bed ini bisa memberitahukan kepada saya kondisi ketika jantung saya telah mencapai heartbeat maksimal. Yang tentu kalau itu kita lanjutkan, kita bisa ada dalam kondisi yang berbahaya. Maka smart bed itu bisa memberitahukannya. Smart bed yang saya gunakan juga bisa menolong saya mengetahui, memonitor tingkat stres saya dari hari ke hari. Tentu kalau dinyatakan di situ stresnya tinggi, saya harus segera mengintervensinya untuk menurunkan tingkat stres saya. Smart bed yang sama menolong saya memonitor pola tidur saya, jumlah waktu tidur saya, berapa lama saya deep sleep, berapa lama saya light sleep, ya. Lalu ketika saya tidur, berapa kali saya terjaga, semuanya bisa saya monitor dari waktu ke waktu. Smart bed yang saya gunakan juga bisa memonitor saturated oksigen dalam tubuh saya. Teman-teman masih ingat pada masa COVID betapa pentingnya saturasi oksigen, dan itu dengan smart bed ini bisa diberitahukan setiap waktu, ya, real time. Smart bed yang sama bahkan bisa mendeteksi kalau jantung kita itu mengalami gangguan yang disebut dengan atrial fibrillation, denyut jantung yang tidak normal, yang berpotensi menyebabkan kita terkena stroke maupun serangan jantung. Bayangkan, dengan cara seperti itu, kita bisa melakukan deteksi dini kalau ada sesuatu yang membahayakan kesehatan kita. Smart bed ini sangat bermanfaat untuk personal health management. Dengan smart bed yang sama, saya bisa membuat perencanaan untuk meningkatkan physical fitness saya dengan secara bertahap meningkatkan intensitas olahraga saya. Saya juga menggunakan AI sederhana untuk memonitor tekanan darah saya. Teman-teman tahu, saya adalah penderita penyakit jantung koroner yang dilatar belakangi dengan kolesterol yang tinggi dan juga hipertensi. Yang pada bulan April tahun 2024, saya terdiagnosa memiliki kalsium skor 431. Dan itu membuat saya mengambil keputusan untuk menjalani lifestyle medicine, pengobatan dengan perubahan gaya hidup, yaitu saya menerapkan plant-based diet, mengkonsumsi makanan berbasis tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian. Lalu setelah saya melakukan pola makan yang seperti itu dan kolesterol saya semakin terkontrol, bahkan LDL saya di bawah 70, yang artinya aterosklerosis itu pasti akan bisa mengalami satu proses perbaikan. Risetnya mengatakan seperti itu. Saat kondisi profil lipid saya membaik, saya melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan carotid ultrasound di leher saya. Dan ternyata kemudian ada konfirmasi bahwa aterosklerosis saya telah bersih. Ketika profil lipid saya dinyatakan bagus dalam pemeriksaan laboratorium, lalu kemudian aterosklerosis saya bersih, maka saya mengambil keputusan untuk mulai meningkatkan intensitas olahraga saya.
Dari jalan cepat menjadi berlari. Bahkan sekarang saya bisa berlari 10 kilo tanpa berhenti. Dalam 1 minggu, total 20 kilo saat ini. Di samping jalan cepat dan olahraga beban. Nah, teman-teman, ketika saya melakukan olahraga intensif seperti itu, saya punya harapan terjadi pembentukan pembuluh darah jantung baru yang disebut dengan coronary collateral. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkompensasi area jantung yang membutuhkan pasokan darah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan karena ada penyumbatan di koroner utama. Kolateral ini seperti jalan tikus yang akan bisa memasok darah dengan baik ke jantung kita kalau kolateralnya terbentuk, dan itu bisa kita lakukan dengan melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. AI dalam hal ini smart band dan alat untuk memonitor tekanan darah saya telah sangat membantu saya secara pribadi di dalam personal health management. Di samping itu teman-teman, ada satu AI yang bisa teman-teman gunakan sebagai pemberi second opinion, yaitu Meta AI yang ada di WA teman-teman. Meta AI ini bisa kita gunakan sebagai pemberi second opinion. Kalau teman-teman mendapatkan satu pengantar untuk prosedur medis tertentu, atau obat-obat tertentu untuk penyakit yang teman-teman alami, maka Meta AI bisa teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan second opinion. Akan ada dua kemungkinan. Meta AI bisa mengkonfirmasi bahwa prosedur medis yang teman-teman akan jalani atau obat-obat yang diberikan oleh dokter kepada teman-teman telah akurat. Maka teman-teman akan semakin mantap dalam menjalankan proses pengobatan itu dengan disiplin yang tinggi, sehingga hasil pengobatan itu bisa begitu bagus. Tapi ada kemungkinan bahwa Meta AI berbeda pandangan dengan dokter yang merawat teman-teman. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi seperti itu? Kalau terjadi hal yang seperti itu, gunakan informasi yang teman-teman miliki untuk membuka percakapan dengan dokter yang menangani penyakit teman-teman. Dok, saya mendapatkan informasi seperti ini dari Meta AI. Dan Meta AI ini memiliki referensi seperti ini, dok. Bagaimana pandangan dokter? Saya berharap kolega dokter terbuka dengan situasi seperti ini saat ini. Inilah era AI, di mana pasien-pasien semakin diberdayakan untuk memiliki pengetahuan medis untuk kondisi penyakit yang dimilikinya. Kalau kolega dokter juga terbuka dalam menghadapi situasi seperti ini, saya yakin hasil pengobatan itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena relasi dokter dan pasien semakin setara untuk mendapatkan satu keputusan medis bersama, sehingga dengan demikian baik prosedur medis maupun proses pengobatan bisa dijalankan dengan sangat baik. Ujung akhirnya apa? Bila hasil pengobatan yang baik tercapai, itu pada akhirnya akan kembali kepada kolega dokter juga. Kenapa? Pasien yang puas dengan layanan yang kolega berikan akan bercerita kepada teman-temannya, keluarganya, komunitasnya. Maka teman-teman akan mendapatkan reputasi yang semakin baik. Tapi kalau kolega dokter merespon dengan negatif, apalagi marah-marah seperti pada masa lalu, ada dokter tertentu yang selalu menganggap pasien itu inferior, tidak tahu apa-apa, ya, tidak boleh bertanya, tidak boleh mendiskusikan. Kalau itu terjadi, kolega akan bisa punya reputasi yang tidak baik, dan itu pada akhirnya akan kembali berdampak negatif buat kolega sendiri. Inilah era AI, di mana pasien semakin diberdayakan dengan kehadiran AI. AI, Meta AI teman-teman, juga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Sebagai contoh, saya menggunakan Meta AI ini untuk mengukur risiko saya terkena serangan jantung. Dengan satu perintah, Meta, coba hitung risiko serangan jantung saya. Maka dia akan meminta data medis. Ketika saya berikan data medis, dia akan dengan sangat cepat menghitung risiko kita dengan formulasi-formulasi yang sudah ada. Dengan demikian, alih-alih kita menghitung sendiri pada masa lalu, saya menggunakan Meta AI untuk menghitung risiko terkena serangan jantung, risiko terkena stroke. Bahkan Meta AI bisa kita gunakan untuk mengukur usia biologis kita. Ada perbedaan antara usia kronologis dengan usia biologis. Setelah menerapkan lifestyle medicine, XBT Health Style, selama beberapa bulan terakhir ini, ternyata usia biologis saya mengalami satu penurunan yang sangat luar biasa. Usia kronologis saya tahun ini 59 tahun. Tetapi usia biologis saya berdasarkan data medis yang saya input di Meta AI
Dinyatakan usia biologi saya 42,5 tahun. Artinya usia biologi saya sekitar 17 tahun lebih muda dibandingkan usia kronologi saya. Pengetahuan seperti ini akan membuat kita bersemangat, teman-teman, dalam mengelola kesehatan kita. Saya bahkan menggunakan Meta AI untuk menghitung life expectancy, umur harapan hidup saya. Umur harapan hidup kita orang di Indonesia saat ini 72 tahun. Tetapi setiap individu bisa memiliki umur harapan hidup yang berbeda. Meta AI bisa menghitung umur harapan hidup teman-teman. Mengetahui umur harapan hidup itu sangat penting untuk kita bisa mengelola kesehatan saya. Maka ketika saya diberitahu bahwa umur harapan hidup saya tinggi, itu dikarenakan apa? 1, karena saya menerapkan plant-based diet. 2, saya memiliki tingkat stres yang sangat rendah. 3, saya punya pola tidur yang baik. Saya tidur 7-9 jam satu hari. 4, saya tidak pernah meracuni tubuh saya dengan rokok, dengan alkohol, dengan narkotika. Saya mengkonsumsi gula, garam, dan minyak dalam jumlah yang sangat sedikit saat ini. Sangat terbatas. Saya sedapat mungkin menghindarkan gula, garam, dan minyak, terutama saturated fat. Saya membangun hubungan sosial yang baik, terutama di keluarga. Bahkan saya fokus pada masalah-masalah terkait dengan spiritualitas saya. Dan semuanya tadi telah memberi kontribusi umur harapan hidup saya tinggi. Maka teman-teman, dengan umur harapan hidup yang tinggi ini, saya berharap saya bisa mengalami compression morbidity. Kalau dinyatakan oleh AI umur harapan hidup saya 85, tapi ternyata umur 70 tahun saya dipanggil oleh pencipta. Saya artinya adalah ketika saya dipanggil oleh pencipta, kemungkinan besar saya dipanggil dalam kondisi kesehatan yang baik. Saya berharap ketika pencipta memanggil saya kembali, saya tidak perlu masuk UGD, saya tidak perlu masuk ICU, saya tidak perlu mengalami penyakit kronis yang membuat saya kehilangan physical fitness, kehilangan kualitas kesehatan, kehilangan produktivitas yang membuat saya susah dan menyusahkan orang lain. Saya ingin di titik akhir kehidupan saya tetap memiliki kualitas kesehatan yang baik. Mengetahui umur harapan hidup itu menolong kita untuk bisa mengelola kesehatan kita dengan baik. Kalau teman-teman dinyatakan memiliki umur harapan hidup lebih rendah dari umur harapan hidup rata-rata orang di Indonesia, kemungkinan ada kondisi-kondisi kesehatan teman-teman yang tidak baik. Dan dengan demikian teman-teman sekarang bisa mengambil langkah untuk memperbaikinya. Supaya teman-teman bisa paling tidak memiliki umur harapan hidup seperti orang di Indonesia, 72 tahun. Bahkan kalau bisa lebih tinggi dari itu. Meta AI sangat berguna untuk kita bisa melakukan pengelolaan kesehatan secara pribadi. Dengan bantuan AI, siapapun sekarang bisa mengelola kesehatannya dengan baik. Dokter dan layanan medis bisa menggunakan AI untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan medis. Pribadi-pribadi yang bukan dokter bisa mengelola kesehatannya dengan baik untuk upaya pencegahan, bahkan meningkatkan kondisi physical fitness. Ingat teman-teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.